Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fardo alaina siyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah afdolul anbiya wal mursalin. Wa nusalli wa nusallimu ilaihi afdolus salata wat taslim. Wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang Ustadz banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan iman sampai pada hari ini. Khususnya kita masih diberikan waktu untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini, di bulan yang suci ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bulan puasa pada kali ini merupakan puasa yang terbaik bagi kita, merupakan bulan puasa yang lebih baik daripada puasa-puasa yang telah kita lewati tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang Ustadz banggakan, mengapa kita mesti berpuasa? Hal apa yang penting dalam puasa ini sehingga Allah mewajibkan bagi kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa? Ketika diturunkan surat firman-Nya Allah, ketika hari Senin di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijrah, Allah berfirman dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Bapak Ibu sekalian dan siswa-siswi yang Ustadz banggakan, tujuan diadakannya bulan suci Ramadan ini yang paling utama ialah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya semua manusia itu sama di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan mereka, yang membedakan kita hanyalah keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu disiapkanlah bulan yang suci ini, bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan suci Ramadan, untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita. Maka dari itu Imam Al-Ghazali membagi 3 golongan tingkatan-tingkatan orang-orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama namanya Syiyamul Umum. Kemudian di tingkatan yang kedua ada yang namanya Syiyamul Khusus. Kemudian di tingkatan yang paling atas atau yang paling tinggi itu namanya Syiyamul Khususil Khusus. Yang pertama Syiyamul Umum atau puasanya orang-orang pada awamnya, yaitu orang-orang yang berpuasa hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, kemudian menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini yang dinamakan Syiyamul Umum atau puasanya orang-orang awam, kebanyakan orang, ya. Standarnya orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang di urutan kedua, tingkatan kedua atau yang di pertengahan, itu namanya Syiyamul Khusus atau puasanya orang-orang yang khusus. Di sini biasanya dilakukan oleh orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh itu selain mereka menahan dirinya dari haus dan lapar dan juga segala hal yang dapat membatalkan puasa, mereka juga menahan lisannya, menahan pandangannya, menahan pendengarannya, dan bahkan menahan langkah-langkahnya dari segala hal-hal yang Allah tidak sukai. Ya. Menahan mulutnya dari segala ucapan-ucapan yang tidak baik, menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berucap yang tidak baik, menggibah, memfitnah, bahkan mengolok-olok satu sama lain, ditahan oleh orang-orang yang berada di tingkatan yang kedua, yaitu orang-orang yang Syiyamul Khusus, berpuasa dengan khusus, yaitu orang-orang soleh. Kemudian jamaah sekalian, Bapak Ibu dan siswa-siswi yang Ustadz banggakan, di tingkatan yang paling tinggi atau tingkatan yang paling atas, yaitu golongan orang-orang yang
berada dalam syamul khususil khusus, atau puasanya orang yang super khusus, yaitu puasanya para anbiya, para nabi, dan puasanya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat sama nabi. Ketika itu para sahabat yang sangat dekat pada nabi, mereka tergolong dalam puasa yang syamul khususil khusus, puasa super khusus. Itu seperti apa orang-orang yang berpuasa di situ? Yaitu orang-orang yang berpuasa selain menahan haus dan lapar, selain menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, selain menjaga lisannya, pandangannya, pendengarannya, bahkan langkahnya dia jaga, dia juga menjaga hatinya dalam niatnya melakukan segala hal. Ya. Apapun yang dia kerjakan harus benar-benar niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terbesik dalam hati mereka ingin melakukan sesuatu hal, kemudian hanya untuk duniawi saja, maka ada di antara mereka yang mengatakan itu dapat membatalkan puasa mereka. Inilah tingkatan yang paling tinggi, level tertinggi dalam tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa ketika di bulan suci Ramadan ini. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi yang Ustadz banggakan, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Di tahun-tahun sebelumnya kita telah berpuasa, di tahun ini mari kita perbaiki diri kita untuk menjadikan puasa kita di tahun ini merupakan puasa yang terbaik selama kita pernah menjalankan bulan puasa. Ya, semoga kita berada di urutan orang-orang yang terbaik. Ya, kalaupun kita tidak bisa dengan urutan sejajar dengan para sahabat terdahulu, minimal kita berada di orang-orang tengah, yaitu syamul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, yaitu selain menahan haus dan lapar, menahan segala hal yang dilarang dalam berpuasa, kita juga menahan segala hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Ya, berucap yang salah, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, melihat pandangan-pandangan yang tidak baik, kita cegah semuanya. Bahkan langkah kita cegah dari langkah-langkah untuk pergi ke suatu tempat yang tidak baik. Mungkin sekian yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.